hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita senantiasa dalam semangatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Banyak kita bersyukur dan serta berkat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Kita berkenan dari Pak kami apa yang diwakili dengan kepala beragama untuk melakukan proses wisuda terhadap anak-anak kami, dan pada akhirnya nanti kita akan meluncing buku yang dibuat oleh mantan rektor Unila Pak Taronasi. Di dalam buku itu ada rangkaian cerita kisah yang cukup banyak, dan nanti mungkin menjadi deskripsi akan disampaikan oleh beliau, dan kami selaku Kalapas sudah memberikan sepakusi yang mengantar terhadap buku itu, dan pada akhirnya buku itu nanti akan dibagikan secara langsung pada Bapak Ibu semua. Sebuah karya dari teologi yang patut kita berikan apresiasi, karena walaupun badannya ada di sini, tapi semangat literasi itu dilakukan ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa sudah lama kita tidak pernah mandiri lagi menulis, dan menulis itu meninggalkan sebuah puisi yang cukup panjang dan akan dibaca menjadi sebuah pertemuan panjang bagi kita semua. Pada akhirnya ini dapat kami sampaikan. Diki Romdoni bin Zainullah, Iskandar bin Ihwani, Supeno bin Gira, Ale Jenny Hari Wibowo, Muhtolib bin Soekardi, Sukirno bin Mulyono, Adidaya Sarabang bin Untung Mulyana. Tilawah di Majelis Pondok Pesantren Darut Taubat yang pertama tahun 2024. Emma bin Sukandi, Amirullah bin Rifai, Amir Hamzah bin Abdul Majid, Hasbibullah bin Nazaruddin, ini sudah tanda lulus, semuanya mendapatkan ilmu. Tanam pinang rapat-rapat, tumbuhnya pula pohon pepaya. Kini ilmu telah didapat, saatnya nanti untuk berkarya. Yang pertama, saya terlalu panjang keberhasilannya, karena tadi disebutkan baru tanggal 6 Maret 2024 kita launching dan kita resmikan Pondok Pesantren Darut Taubat ini. Tetapi 8 bulan kemudian ini sudah mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Karena saya yakin bos sekalian, belum tentu kita yang di luar pun ini bisa seperti ini. Atau boleh mungkin saya tes satu-satu ini yang hadir. Belum tentu sekalian. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi yang wisudanya berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu siapapun Pak yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti dia akan mendapatkan keberkahannya. Satu-satunya kitab, satu-satunya buku Pak
Jangankan yang dibaca, yang membaca, yang mendengarkannya saja itu, mendengarkan itu kan nggak ngapain-ngapain ya. Orang baca sudah dengar, dia akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan. Orang yang menyiapkan tempat belajarnya, orang yang memperkerasainya, orang yang tidak ada wisudawati ya. Seluruh wisudawan tadi sudah disebutkan jenis harinya ya. Ada kelas Iqra, kemudian kelas juz 30, kemudian ada juz 5. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada wisuda yang kedua, saya berharap ada juz 10, juz 20, dan bahkan juz 30. Kalau kakak saya kan bukan juz 30, juz pokat. Maaf, karena Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang sejatinya harus hadir Masyarakatan nomor 22 tahun 2022 dan tentu mengamanatkan menjalankan pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait dengan pemberian hak mendasar bagi seluruh warga binaan, salah satunya adalah memberikan kesempatan seluas mungkin untuk melaksanakan amal ibadah sesuai dengan agama kepercayaan. Oleh karena itu, tentu kegiatan ini bukan kegiatan akhir dari suatu proses pembelajaran. Tadi saya sampaikan dalam taubah Pak Kepala Kantor menyampaikan Darut Taubah adalah tempat pertobatan. Tidak melihat tempat dimanapun kita berada, tapi menurut saya sejatinya tempat itu adanya dari hati yang paling dalam. Karena siapapun untuk melakukan perenungan pertobatan itu tidak harus di tempat yang real, tapi dalam hati sanubari mengikrarkan diri untuk melakukan pertobatan. Jadi mudah-mudahan tadi 130-an peserta yang wisuda, mudah-mudahan ini menjadi agent perubahan yang bisa menularkan ilmu-ilmu yang didapatkan dalam proses pesantren ini kepada teman-temannya. Karena sejatinya program pembinaan yang dilakukan ini harus tetap berkelanjutan. Dan saya berharap tentu kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan lanjutan lagi sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita warga binaan khususnya dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kota Lampung. Kepada para santri tentu yang telah menyelesaikan pendidikan, kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga masyarakat sekitar. Ingatlah bahwa proses pembelajaran ini bukanlah suatu akhir, tapi awal dari langkah besar menuju kehidupan lebih baik. Teruslah berusaha, berdoa dan bersyukur karena perjalanan hidup paling panjang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan terbaik bagi kita orang-orang yang betul bersabar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, para pengasuh pondok pesantren, serta semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan para santri. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut demi menciptakan generasi yang cerdas, berbudi pekerti, dan siap memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Mari kita jaga semangat kita untuk terus menuntut ilmu, memperbaiki diri, dan menjadi insan yang lebih baik dari hari ini. Pak. Fokus ke kamera utama, Pak. 1